Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang tiada berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, yang terus dengan rasa syukur itu kita muhasabah, ya. Begitu besar perhatian Zat yang tidak membutuhkan kepada kita, ya. Begitu besar perhatian Zat yang tidak butuh kepada kita, tetapi memberikan apa yang kita inginkan. Dan begitu kecilnya kita manusia, kita makhluknya yang sangat berhajat kepadanya, tetapi tidak memberikan perhatian kepadanya. Maka rasa syukur itu sebagai upaya kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mereka cerdas, orang-orang yang mereka cendekia, orang-orang yang mereka disebutkan ulul albab adalah mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Allah berfirman di surah yang ketiga Al-Imran ayat yang ke-190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya. Penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang itu sungguh, ya, sebagai ayat, sebagai tanda bagi orang-orang yang mereka cerdas, bagi mereka orang-orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali melihat sesuatu bahwa itu adalah ciptaan Allah, bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Maka lisannya mengucapkan kalau itu sesuatu yang menyenangkan dia mengatakan alhamdulillah. Kalau itu sesuatu yang mentakjubkan dia, maka dia katakan masya Allah. Dia katakan subhanallah. Dia katakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mereka orang-orang yang ulul albab. Siapa mereka? Ayat yang ke-191 surat nomor 3. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang senantiasa mereka mengingat Allah, orang yang senantiasa mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah menjelaskan orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Surat yang nomor 2 ayat yang ke-152, surat nomor 2 ayat 152, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku. Adhkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah senantiasa kepadaku. Bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takfurun, janganlah kamu mengingkari nikmat. Orang-orang yang bersyukur, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, agar di setiap penghujung salat tidak lupa dia membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatika. Syukur itu Allahumma ini ala dzikrika, ya. Karena orang yang dia mengingat Allah, tidaklah mungkin dia tidak bersyukur kepada Allah, ya. Senantiasa dia akan mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih Buddha Sholih rahimakumullah, kita diberikan nikmat untuk belajar hadis, belajar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendekatkan kita kepada surganya Allah dan akan menjauhkan kita dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai kepada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Al-Imam Nawawi rahimahullahi ta'ala, ya, memberi judul Hirmatu Damil Muslim wa Ma'lih, kehormatan darah seorang muslim dan hartanya. Hadis itu dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di Arba'in Nawawi pada hadis yang ke-8, Imam Bukhari meriwayatkannya, demikian juga Imam Muslim meriwayatkannya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta sehingga yashhadu, mereka manusia itu mempersaksikan anna pada sesungguhnya la ilaha illallah, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Manusia mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, keluar dari lisannya kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan manusia mempersaksikan pada sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, dan mereka manusia itu menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, dan mereka senantiasa menunaikan zakat. Fa idza fa'alu, apabila mereka telah melakukan dalika yang seperti itu, asamu minni, maka terjaga, maka terpelihara dariku dima'ahum, pada darah-darah mereka, wa amwaluhum, dan pada harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum, dan sedangkan hisabnya, sedangkan perhitungannya, Allah, diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buddha Sholih rahimakumullah, saya mengajak panjenengan untuk paling tidak nanti di rumah dibuka lagi. Yang punya HP, ada ensiklopedia Muslim, silahkan
Sahih Bukhari pada Kitabul Iman, ya, di hadis yang ke-25, ya. Di hadis yang ke-25 itu di Sahih Bukhari. Kita biasakan, ya, kita baca Al-Quran, kita juga buka hadis Nabi SAW, ya. Kalau dulu orang untuk beli Sahih Bukhari uangnya harus besar, Bu. Untuk beli Sahih Muslim uangnya harus besar. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang besar kepada kita, maka kita gunakan nikmat itu untuk mentaati Allah, ya, menguatkan iman dan takwa dalam diri kita. Dengan HP yang diberikan Allah kepada kita yang merupakan nikmat dari Allah, gunakan HP itu, ya, cari, diinstal, ya, Kutubut Tis'ah, yang kemudian kita bisa membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Kemudian kita baca di sana artinya. Bahkan kita kalau kemudian di Kutubut Tis'ah, di ensiklopedia hadis, Bunda Soleka bisa mulai mengenal nama-nama perawi hadis. Dari siapa Imam Bukhari mengambil hadis ini, terus sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan kita bisa membaca bagaimana komentar para ulama tentang isnadnya, ya, orang-orangnya. Apakah seorang yang diambil oleh Bukhari itu siqah atau tidak, ya, sehingga kemudian kita bisa mengenal mereka orang-orang yang membawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim meriwayatkan pada hadis yang ke-22. Ya, Imam Muslim meriwayatkan pada hadis yang ke-22. Dan para ulama radhiyallahu anhum aw rahimahumullah mengatakan kedudukan hadis ini adalah hadis yang agung karena mencakup banyak kaidah di dalam agama Islam, yaitu syahadat yang disertai dengan keyakinan yang kokoh. Seorang muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka terjaga darahnya, kehormatannya dan hartanya. Ini merupakan kaidah yang besar, ya. Bunda Sholihah rahimakumullah, kita belajar sebentar, ya, mengulang lagi tidak apa-apa. Dari siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dengan bukan hanya membaca Ibnu Umar, saya menyampaikan kembali mengapa kita harus punya keyakinan yang kokoh, merubah mindset kita. Ingat bahwa para sahabat yang membawa hadis ini, mereka mengambilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan wa hum ihtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang terpilih untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hujjah kepada kita, ya, di surat yang kedua ayat 137, di mana keimanan para sahabat, ya, Ibnu Umar termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau hendak ikut berperang Badar bersama orang tuanya, tapi Nabi melarangnya karena masih berumur 13 tahun. Keutamaan Ibnu Umar, keutamaan para sahabat pada umumnya. Allah berfirman di surat yang ke-2 ayat 137, wa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtada. Saya mengulang-ulang ayat-ayat yang seperti ini, ya, agar kita mampu kemudian merubah sikap kita, mindset kita. Kita berhajat kepada para sahabat untuk belajar tentang kepribadian mereka, cara mereka beragama, cara mereka hidup, karena mereka telah mendapatkan legalitas Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dari surat yang kedua ayat 137, fa in amanu bimisli ma amantum bih
134 atau 137 itu? Betul ya, 137 ya. Kita cek ayatnya. Surat nomor 2 ya. Iya, betul. Ayat 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bih. Dan jika amanu mereka beriman bimisli semisal ma amantum pada apa yang kalian beriman dengan keimanannya itu, faqad ihtada maka mereka mendapatkan hidayah. Ya. Siapa saja manusia yang imannya sama dengan imannya para sahabat, cara mereka belajar, cara mereka meneguhkan keimanan dan hati mereka, kita sama dengan para sahabat, maka kita mendapatkan hidayah. Kebalikannya, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, mereka tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, fahum fi siqaq, fa innama hum fi siqaq, maka mereka senantiasa bermusuhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum alaihim jami'an. Ukuran keimanan para sahabat dijadikan sebagai tolak ukur. Iman yang ada pada diri para sahabat dijadikan sebagai ukuran kebenaran iman manusia yang setelahnya. Maka setiap manusia yang mereka itu beriman ya, sebagaimana imannya para sahabat, maka mereka mendapatkan hidayah. Dan barang siapa mereka beriman menyelisihi imannya para sahabat, maka mereka di dalam permusuhan ya, dengan ad-dinul Islam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, mereka orang-orang yang imannya menyelisihi para sahabat. Para sahabat masih hidup, para sahabat masih bersama dengan mereka, tetapi jalan yang mereka tempuh ketika mereka beribadah kepada Allah, ketika mereka bermuamalah, ketika mereka belajar, tidak sebagaimana jalan yang ditempuh para sahabat. Sahabat masih hidup, orang-orang Khawarij ini juga masih hidup, tetapi mereka menyelisihi, mereka tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka, ya. Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Waliyadu billah. Surat An-Nisa ayat nomor 115. Karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita membaca sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sana terpampang nama sahabat, maka kemudian kita mengingat ayat-ayat yang mulia tadi. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memilih mereka untuk menyertai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyuruh kita untuk mengikuti mereka dalam setiap kegiatan kita, baik di dalam akidah, muamalah, ya, tarbiyah dan seterusnya, mengikuti apa yang telah mereka lakukan. Karena mereka mendapatkan legalitas berupa jannah, mereka mendapatkan keridhaan Allah, dan mereka mendapatkan jannahnya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha dzakal fawzul adzim." Ya, surat yang ke-9 ayat 100. Allah ridha kepada para sahabat dan Allah menjamin kepada mereka surga. Nah, inilah manhaj ya, yang akan menjadikan kokohnya keislaman kita, benarnya keislaman kita. Karena barang siapa yang dia mengambil selain jalan para sahabat tadi, mereka tidak akan sampai kepada jalan yang mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Umar
radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Lahir di Makkah. Ya, lahir di Makkah. Yang kemudian beliau berhijrah bersama ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkeinginan untuk ikut perang Badar, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengizinkannya. Kemudian beliau berperang, ya. Pertama kali yang beliau ikuti perang adalah peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Beliau juga bersama dengan Ja'far bin Abu Talib, ya. Ja'far bin Abu Talib dalam perang Mu'tah, dan turut pula di dalam Fathul Makkah. Setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau juga ikut perang Yarmuk, itu ketika menaklukkan Mesir dan juga sampai menaklukkan Afrika. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau meriwayatkan banyak sekali hadis, ada sekitar 2000 lebih hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha memujinya, ya. Tak seorang pun yang ittiba, yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Ibnu Umar. Kan Ibnu Umar itu berhenti pada sebuah tempat, dan ketika ditanya mengapa engkau berhenti ya Abu Abdurrahman, maka dia mengatakan karena di tempat ini berhenti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Ibnu Umar menampatkan tali kekang binatangnya ketika ditanya, karena di sinilah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampatkan tali kekang binatangnya. Dan beliau radhiyallahu an adalah seorang yang sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis, ya, dan kemudian beliau juga banyak atau memberi fatwa pada musim haji. Buddha Salih rahimakumullah, penjenengan bisa membuka bagaimana kehidupan Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, bagaimana kehidupan Ibnu Umar radhiyallahu an, agar kita kemudian ngerti, ya, dan kita bisa mengisahkan kepada anak kita. Kalau anak kita sudah tidak bisa lagi diceritakan, kita kisahkan kepada cucu kita, ya, sehingga kita bisa menyampaikan, kita mulai merubah dalam keluarga kita, agar cara hidup kita itu mengikuti apa yang telah dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum alaihim jami'an, yang telah mengantarkan kita kepada kesuksesan yang besar dunia maupun akhirat. Seorang sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah memuji Ibnu Umar, ya. Beliau katakan, tidak ada di antara kami yang disenangi oleh dunia dan dunia senang kepadanya kecuali Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Tidak ada di antara kami yang disenangi oleh dunia dan dunia senang kepadanya kecuali Ibnu Umar. Ini menunjukkan bahwa kedudukan beliau Ibnu Umar mempunyai kedudukan yang luar biasa. Bahkan ketika perselisihan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, beliau mengambil jalan tengah, ya, tidak mengikuti tidak ikut di dalam perselisihan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai masuk di dalam matan hadis tersebut. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, umirtu, makna umirtu amarani rabbi, ya, makna umirtu itu amarani rabbi, Rabbku telah memerintahkan kepadaku, ya. Li'annahu la amira li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illallah azza wa jalla, karena tidak ada yang memerintah
Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada manusia lain yang memerintahkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Bunda Sholihah ingat kaidah bahwa seluruh perintah Allah pasti akan memberikan maslahat kepada hambanya. Ya. Seluruh perintah Allah pasti akan memberikan maslahat kepada hambanya, memberikan manfaat kepada hambanya, memberikan kebaikan kepada setiap hambanya. Perintah Allah yang ditaati oleh hambanya pasti akan memberikan kebaikan kepada hambanya. Sebaliknya, larangan Allah, ketika Allah melarang kepada makhluknya, melarang kepada hambanya sesuatu larangan, maka sungguh larangan itu kalau dikerjakan pasti akan menjadikan keburukan, akan menjadikan mafsadah, akan menjadikan kerugian bagi orang-orang yang melakukannya. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah itu? An uqatil, an uqatilan nasa, untuk engkau memerangi manusia. Dalam riwayat yang lain, an uqatilal musyrikina, untuk engkau memerangi orang-orang musyrik. Karena setiap orang musyrik mereka pasti akan menjadikan atau membuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pasti mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi. Itu pasti. Karenanya Allah memerintahkan untuk kebaikan umat manusia, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, mereka masuk Islam sehingga mereka menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang menjadikan bumi ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, an uqatil maknanya untuk memerangi mereka. Siapa? An-nasu al-musyrikina, orang-orang musyrik. Ya. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan hatta sehingga yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi, ya, sehingga manusia itu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, karena kalimat itu adalah kalimatul haq, kalimatul ikhlas, ya, sebuah kalimat yang dengan kalimat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atau menurunkan utusannya, mengutus utusannya. Dengan kalimat itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya. Dengan kalimat itu pula Allah akan menegakkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Kalimatul haq, al-urwatul wusqa, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Seorang itu akan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena mereka tadi sudah kita sebutkan, orang-orang yang tidak berislam, maka pada hakikatnya mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan setiap perintah Allah pasti akan membuat kebaikan kalau perintah itu dilaksanakan. Bahkan ketika perintah itu disempurnakan, semakin sempurna kebaikan yang ada pada diri hamba. Kemudian setelah mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah, maka mereka diperintahkan untuk menegakkan salat, ya, wa yutuz zakah, dan mereka diperintahkan untuk menunaikan zakat. Fa idza fa'alu, apabila mereka telah melakukannya, asamu minni dima'ahum, ya, maka terjaga darah mereka, terjaga harta mereka, ya, kecuali dengan hak apa?
hak Islam. Nah, adapun hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini para ulama memberikan atau mengambil manfaat atau pemahaman hadisnya, ya. Yang pertama, ucapan syahadat cukup untuk menjaga kehormatan jiwa dan harta mereka. Haramu damuhu wa irduhu wa maluhu, ya. Haram bagi orang yang telah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kehormatannya, darahnya maupun hartanya. Ada sebuah kisah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang nanti ini memang nanti menjadi perdebatan di antara para ulama, tapi kita mengambil kisah ini saja untuk menguatkan diri kita. Pernah suatu ketika Usamah bin Zaid, ya, Usamah bin Zaid membunuh seseorang, dan pada saat itu orang itu berkeinginan pula membunuh Usamah bin Zaid. Ya, ketika akan dibunuh, orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan ada saksi. Ada sahabat yang lain melihatnya. Usamah bin Zaid tetap membunuh orang itu. Lalu berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau marah kepada Usamah bin Zaid. Ini pun sampai kepada Usamah bin Zaid merasa berdosa. Jadi apapun yang dikatakan Usamah bin Zaid kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku tidak membunuh dia maka dia akan membunuhku. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Usamah bin Zaid, bagaimana kelak engkau di hadapan Allah akan berkata dengan la ilaha illallah, akan berhujah dengan la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan bahwa ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah telah mencukupkan seseorang untuk haram kehormatannya, haram hartanya, dan haram darahnya. Ya. Kemudian pemahaman hadis yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Bakar dan Umar berselisih, ya, berselisih maknanya ini beristihadnya. Ingat, ketika seorang dia beristihad, idza istahadal hakim fa asaba falahu ajrani fa idza ahta falahu ajrun wahid. Jadi kalau seorang beristihad benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Ingat ini, diingat. Artinya apa? Perdebatan yang ada pada diri sahabat radhiyallahu anhum jami'an itu ada pada sisi ijtihad, ya, bukan perdebatan yang kemudian memecah belah mereka, tidak. Ya, ijtihad. Ya. Ketika Abu Bakar berijtihad bahwa orang yang tidak mau menunaikan zakat diperangi, sedangkan Umar mengatakan bukankah mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kemudian Abu Bakar pun mengatakan, ya, mengatakan sekiranya mereka membayar zakat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seutas tali pengikat unta, maka aku akan mengambilnya sampai mereka membayarnya. Kalau mereka tidak mau maka aku akan memeranginya. Itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Dan ijtihad ini benar pada pendapat Abu Bakar radhiyallahu an. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, sekiranya mereka menolak menyerahkan kepadaku seutas tali pengikat unta yang pernah mereka serahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, uqatiluhum, ya, maka aku akan memerangi mereka. Dan Umar berkata, wallahi, demi Allah, tidaklah saya melihat Abu Bakar untuk berperang dan saya mengetahui bahwa dia di atas al-haq. Jadi Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat, ya, berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bihaqqiha, karena
hakul Islam, di antaranya seorang muslim itu dia mempunyai kewajiban untuk apa? Menunaikan zakatnya, dan hak bagi muslim yang lain untuk mendapatkan zakatnya, fuqara wal masakin, atau asnaf-asnaf yang harusnya mendapatkan zakat, bagian zakat mereka harus mendapatkan haknya. Maka illa bihaqqil Islam, Abu Bakar mengatakan ini haknya kaum muslimin, maka aku memerangi mereka, orang-orang yang tidak membayar zakat. Bunda Solihah rahimakunallah, kisah ini menunjukkan atas keagungan, kebesaran Abu Bakar Siddiq, ya, kepiawaiannya, kecerdasannya dalam menyimpulkan dan mengambil dalil, ya, pendapatnya disesuaikan dengan nas, ya, disesuaikan dengan nas, ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa memerangi orang-orang yang meninggalkan sholat itu juga disepakati oleh kalangan para sahabat, ya. Kita kembali kepada seluruh perintah Allah tadi, karena Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatila nas, Allah memerintahkan kepadaku. Seluruh perintah Allah pada hakikatnya itu menuju kepada kebaikan, ya, menuju kepada kemaslahatan makhluknya. Itu setiap perintah Allah. Kalau Allah perintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik, Allah perintahkan memerangi orang-orang yang berbuat kerusakan, maka sungguh ketika mereka dibiarkan, maka kerusakan akan bertambah besar, ya. Bahkan manusia yang satu dengan yang lain akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, para ulama menjelaskan hukum orang yang meninggalkan seluruh rukun Islam, maka mereka kafir. Sebagian hukum orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam adalah kafir, ya. Kekafiran mereka, para ulama berbeda-beda. Kalau mereka, ya, tidak mau melaksanakannya, artinya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau ketika mereka sudah mengucapkan itu kemudian diperintahkan sholat mereka tidak sholat, maka hukum ini nanti hakim yang memutuskannya. Tetapi sesuai dengan hukum Islam, orang-orang yang meninggalkan sebagian dari rukun Islam, maka mereka adalah apa? Kafir. Dan ketika mereka membentuk komunitas, ya, membentuk komunitas, menjalin kekuatan, maka kemudian akan diperangi oleh pemerintahan kaum muslimin, ya. Sebagaimana Abu Bakar memerangi Musailimah al-Kazzab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, di antaranya Khalid ibn Walid rahimahullah radhiyallahu an mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salah satunya maka diperangi sebagaimana orang yang meninggalkan semuanya. Siapa? Orang yang dia tidak bersaksi, ya, atau disebutkan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kalau mereka tidak mengucapkan itu maka diperangi mereka. Ya, kemudian mendirikan sholat, ya, meskipun mereka mengucapkan kalimat itu tetapi mereka tidak mendirikan sholat, maka mereka diperangi. Sampai mereka tidak mengeluarkan zakat atau mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan sebagian lagi menyebutkan kalaulah mereka meninggalkan ibadah haji, maka mereka akan diperangi sebagaimana para sahabat memerangi orang-orang yang meninggalkan salat dan meninggalkan zakat. Dan ini para imam kita berbeda pendapat, ya. Ada yang menyebutkan mereka kafir, ada yang mereka menyebutkan belum sampai kepada apa? Kekafiran. Tapi mereka sepakat ketika
orang-orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam dan mereka membentuk komunitas, mereka berkumpul memerangi kaum muslimin, maka kewajiban kaum muslimin untuk apa? Memerangi mereka. Bunda Salihah rahimakunallah, ya. Di dalam hadis ini juga ditunjukkan iman yang diwajibkan. Ya. Di antara para salaf bahwa iman yang diwajibkan adalah keyakinan yang kokoh. Maknanya tadi, seseorang ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka bukan hanya dengan ucapan, ya, tetapi dia memahaminya, dia ngerti konsekuensinya. Sebagaimana yang Allah berfirman di surat yang ke-47, surat Muhammad ayat yang surat Muhammad di ayat yang ke-19, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir lidzambika, ya. Dan ketahuilah, maknanya belajarlah kamu ketika kamu ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Maka ketika seseorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sudah memahami kalimat itu, konsekuensinya, maka sampaikan kepada mereka untuk mereka menegakkan sholat. Kalau mereka telah menegakkan sholat, mereka telah sholat sebagaimana yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perintahkan kepada mereka untuk menunaikan zakat, ya. Iman yang ada pada diri para sahabat tadi bertambah, beban yang masuk kepada mereka ketika iman mereka benar, maka perbuatan yang dilakukan para sahabat ini bukan menjadi beban bagi mereka, ya. Bahkan mereka terus menyempurnakan amalan mereka, ya. Mereka terus menyempurnakan amalan mereka. Mereka berlomba-lomba. Ingat bagaimana Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya. Ketika Islam, ya, ketika negara membutuhkan harta untuk menegakkan kalimat Allah, maka mereka berlomba-lomba, ya, mereka berlomba-lomba. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah iman yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum alaihim jami'an. Dari hadis ini, ya, kita dapat mengambil manfaat juga bahwa sanksi misalnya, ya, atau cara berdakwah kita ajak umat untuk mengucapkan kalimat syahadat. Setelah itu fahamkan kepada mereka, ya, bahwa engkau membaca la ilaha illallah itu ada syaratnya. Engkau membaca la ilaha illallah itu ada rukunnya. Engkau membaca la ilaha illallah itu ada konsekuensinya, ya. Karena sampai hari ini begitu jahilnya masyarakat awam terhadap kalimat la ilaha illallah. Demikian juga dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Ibu-ibu bisa membaca pada diri kita sendiri kapan kita mulai ngerti bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harusnya dia tidak ada lagi masang sesuatu di pintu rumahnya, di atas pintu rumahnya, ya, tidak ada lagi jima, tidak ada lagi percaya bahwa nek manuke perenjak muni itu mau kedatangan tamu dan setelahnya. Nek mripate kedutan iki jarine arep entuk musibah, ngimpi untune potol siji kelangan sedulur dan seterusnya. Itu sudah dihilangkan, padahal dulu merupakan sesuatu yang ada pada kita. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka segala sesuatu yang saya sebutkan tadi adalah larangan, ya, kepada orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka harus dipahami seperti itu, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pemahaman hadis yang kelima, makna illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, ya. Tadi kan disebutkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Illa bihaqqil Islam. Kalau orang itu membunuh orang, maka dia boleh dibunuh. Karena hukum qisas itu membunuh dibalas apa? Bunuh. Atau dia berzina, maka dia pun dibunuh, dirajam sampai mati, ya.
atau dia keluar murtad dari agama Islam, maka dia dibunuh, ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bersabda bahwa mereka orang-orang yang melanggar hak Islam disebutkan mereka adalah orang yang sudah menikah dia berzina, orang yang dia meninggalkan agamanya, dan orang yang memisahkan diri dari jamaahnya, ya. Atau disebutkan orang yang membunuh, ya, kemudian dia pun dihukum bunuh, orang yang dia berzina kemudian dirajam, dan dia orang yang murtad dari agamanya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di dalam musnadnya Al-Imam Al-Bazzar dari sahabat Iyad Al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, inna la ilaha illallah kalimatun 'alallahi karimah. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang mulia. Laha indallahi makanun, di sisi Allah ada tempat yang mulia. Wahia kalimatun man qalaha sadiqan, dan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang orang mengucapkannya sadiqan, dalam keadaan membenarkan kalimat itu, adkhalahullahu bihal jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa man qalaha kadiban, barang siapa yang dia mengucapkan kalimat itu dengan dusta, ya, maka haqqanat malahu wa damuhu wa qaliyallahu adaba wa lakiyallahu ghadan fahasabahu. Boleh sebutkan barang siapa yang dia mengucapkan kalimat itu dengan bohong, maka kalimat itu melindungi hartanya, melindungi dirinya, tetapi kelak dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala yang dia akan menghisapnya, ya. Bunda salihah rahimakumullah, dari hadis yang mulia tadi, ya, ada beberapa hal lagi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, ketika kita berdakwah, ajak umat untuk mereka, atau ajak orang-orang yang belum berislam untuk masuk Islam dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ajarkan kepada mereka syaratnya, rukunnya, konsekuensinya, ajarkan kepada mereka. Ketika mereka telah memahaminya dan mereka masuk Islam, ya, kemudian ajarkan kepada mereka sholat. Ajarkan dari takbir sampai salam. Ajarkan sholat yang sebagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, sholatnya Nabi, sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang tadi hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia naik lagi diajarkan tentang sholat, dan dia sholat sebagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu diberikan beban untuk dia menunaikan zakat, maka akan mudah. Apalagi kemudian dia diberikan beban lagi untuk berpuasa ataupun berhaji, akan mudah nanti dia menyempurnakan imannya. Karena pada hakikatnya orang-orang yang telah benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah shadiqan, dia dalam keadaan jujur, maka bertambah waktu yang Allah berikan kepada dia. Maknanya bertambah nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tentu dia akan menggunakan nikmat itu untuk menyempurnakan imannya. Tentu dia akan menggunakan nikmat itu untuk menyempurnakan takwanya. Karena orang yang dia membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan benar, ya, kehidupan akhirat adalah obsesi terbaiknya, ya. Selamat di kehidupan akhirat, diselamatkan dari nerakanya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka itu cita-cita terbesar bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kemudian kalimat wa hisabuhum ilallah, ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang akhir wa hisabuhum ilallah, maknanya di akhirat Allah yang akan menghisab mereka. Allah Maha mengetahui apakah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu shadiqan au kadiban. Dia
jujur atau dia berdusta, Allah Maha mengetahui. Bagaimana sholatnya dia, Allah Maha mengetahui. Bagaimana ketika dia membayar zakat, bagaimana dia berpuasa, maka Allah Maha mengetahuinya. Yang kedelapan, yang ketujuh ya, tadi keenam, terus ketujuh, hadis ini menunjukkan atas wajibnya memerangi orang-orang musyrik, wajibnya memerangi orang-orang kafir sehingga mereka masuk Islam. Karena mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kalau dibiarkan mereka pasti membuat kerusakan di muka bumi. Dan kalau mereka diajarkan kepada mereka al-Islam, maka mereka akan membuat kebaikan di muka bumi. Yang terakhir, yang kedelapan, darah, harta dan kehormatan kaum muslimin itu asammu, ya, itu kemudian terjaga, terpelihara bila mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, mungkin di sini Buddha Sholih rahimakumullah yang kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Insyaallah ya. Subhanallah. Iya, Ustaz, bagaimana implementasi memerangi kaum musyrik dan kafir di zaman sekarang ini? Kita tidak tasabuh dengan mereka. Kita tidak tasabuh dengan mereka. Kita tidak mengikuti cara mereka. Itu cara apa? An uqatilan nas, kecuali kemudian Allah memberikan kepada kita nikmat menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi seorang penguasa yang mempunyai kekuatan, maka sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam didakwai mereka. Kalau mereka menolak, ya, maka mereka disuruh membayar jizyah. Jadi ada di dalam syariat agama kita memerangi mereka itu dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Bukan setiap orang yang tidak mau menerima Islam kemudian diperangi, dibunuh, enggak. Kalau mereka itu orang-orang ahli kitab, maka mereka diberikan pilihan apakah mereka masuk Islam atau mereka tetap, ya, di dalam apa? Ahli kitab. Kalau mereka ahli kitab tetap, maka mereka harus membayar jizyah. Ya, maka besok Imam Mahdi itu akan muncul, kemudian Nabi Isa akan turun dan seluruh manusia itu beriman kepada Allah sebagaimana imannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa menghapus jizyah, tidak ada lagi jizyah, ya, karena mereka masuk Islam semuanya, tidak ada orang ahli kitab, ya. Jadi untuk kita Buddha Sholih rahimakumullah, maka jauhi kehidupan kita, jauhi dengan apa? Mereka orang-orang kufar dan orang-orang musyrik. Jangan mencontoh perilaku mereka sekecil apapun, ya. Maka jangan contoh perilaku mereka. Ustaz, bagaimana menyikapi orang-orang yang berperilaku baik di depan kita namun di belakang mereka mengolok-olok kita? Ya, jadi ini kita belum bisa tahu apakah orang itu termasuk munafik, karena kita sendiri itu, kalau jenengan ingat kisahnya Handolah itu tiba-tiba mengatakan Handolah munafik gitu di hadapan Abu Bakar, kemudian diajak di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Handolah mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku ada di hadapan, seakan surga ada di hadapanku, seakan-akan neraka itu ada di hadapanku gitu. Tapi kalau aku kembali ke rumah, maka aku kembali, ya, sibuk dengan duniaku. Itu ucapan Handolah, ya. Jadi ini kalau sikap kita terhadap orang yang di depan baik, di belakang mengolok-olok kita, ya kita nasihati dia. Kalau sudah memang kita tidak bisa beri nasihat kepada dia, doakan. Selama mereka masih muslim, kewajiban kita mendoakan saudara muslim yang lain, ya. Kemudian apakah orang itu termasuk munafik? Wallahualam, kita tidak bisa menghukuminya itu. Ya harus apa? Harus ngerti persis. Bagaimana supaya kita selamat dari kemunafikan? Latihan, ya. Kalau kita berjanji jangan sampai mengingkari. Kalau kita
berkata, jangan sampai berdusta. Ya, kalau kita diberi amanah, maka amanah itu dipegang teguh. Itu diantaranya kita menghindari dari apa? Kemunafikan, supaya kita selamat dari apa? Kemunafikan. Dan kalau kita misalnya berselisih, maka kita pun jujur, ya, tidak pernah berlaku tidak adil. Kemudian diantaranya kalau laki-laki, ya sholatnya berjamaah, jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. Karena orang munafik itu mereka meninggalkan sholat jamaah. Ya. Mereka sekalipun mereka berjamaah, mereka akan berat ketika sholat isya dan sholat subuh. Ya. Karena orang sudah enggak melihat, artinya mereka sholatnya itu karena dilihat orang. Ya. Jadi kalau jenengan ingin mengajak ya selamat dari kemunafikan, ya sebagaimana tadi. Bagaimana menghadapi teman yang tidak bermanhaj dengan kami? Tidak masalah sebagai teman. Ya. Berbeda akidah, berbeda manhaj, tidak masalah. Bahkan berdagang bersama mereka tidak apa-apa. Bahkan bersama orang-orang di luar Islam boleh. Ya. Tapi kalau belajar, maka kita nggak boleh mengambil ilmu dari mereka. Ya, belajar tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Tapi kalau misalnya kita belajar tahsin, gitu ya, bareng dengan mereka, ya tidak apa-apa. Tapi kalau gurunya mereka, ya usahakan tidak cari guru yang semanhaj. Apabila hukum Islam tidak ditegakkan di negeri ini, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Ya, bersabar. Dan negara ini tetap negara Islam. Para ulama menjelaskan negara kita ini, negara Indonesia adalah negara Islam, tapi belum menegakkan hukum Islam. Bersabar dan terus, ya. Bunda Sulekah bisa baca di surat yang ke-24 ayat 55, ya. Yang bertanya ini silakan nanti di rumah dibuka surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Nanti dengan akan pahami. Dan sikap kita ada di situ, ya. Wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus sholihat la yastakhlifannahum ila akhiril ayat. Ustaz, bagaimana tingkatan hisabnya orang yang mendolimi dan orang yang melakukan riba? Lebih besarnya hisab mereka, orang-orang yang mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hisabnya, ya. Yang lebih lagi itu adalah mereka orang-orang yang akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, orang yang berbuat zalim dengan orang yang riba, ini sama-sama dosa, tapi riba itu punya tingkatan dosa yang besar. Karena para ulama menjelaskan dosa terbesar itu syirik, dan riba itu satu di bawah syirik, satu tingkat di bawah syirik. Allah alam bisawab. Maka kalau jenengan keluar rumah itu berdoa, ya Allahumma inni a'udzubika an adilla udalla wa adlima udlama. Ya Allah, jangan sampai aku menjadi orang yang tersesat atau yang menyesatkan. Jangan sampai aku menjadi orang yang didolimi atau orang yang mendolimi. Gitu. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap keluar rumah baca doa itu, ya, agar kita tidak mendolimi orang dan kita juga tidak didolimi oleh orang lain. Kita tidak menyesatkan orang lain dan orang lain pun tidak menyesatkan kita, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah melepaskan kita dari riba dan menghindarkan kita untuk mendolimi orang lain. Karena berbuat zalim kepada orang lain itu merupakan perbuatan buruk dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Ya, perbuatan zalim seseorang kepada saudaranya yang lainnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman hadisnya bukan kemudian kita memerangi setiap orang yang tidak mau mengucapkan syahadat, ya. Sikap kita bagaimana kita mendakwahkan kepada mereka, ya, untuk mereka masuk Islam, untuk mereka membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian kita sampaikan kepada mereka ketika mereka sudah masuk Islam, kita ajarkan kepada mereka sholat, ya.
kita ajarkan kepada mereka bahwa Islam ada kewajiban untuk menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Begitu makna an uqatilan nas. Adapun ketika kaum muslimin telah mendapatkan kekuasaan dan kekuatan, maka kewajiban imam, kewajiban pemimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan kalimat umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila akhiril hadis. Ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.